Injil Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salve saudara-saudari yang terkasih pecinta renungan harian Katolik. Saat kita menerima bantuan atau pertolongan dari seseorang, baik itu rekan kerja, teman, atau saudara kita tentu pantas mengucapkan terima kasih. Tapi selain itu, mengapa kita juga perlu bersyukur kepada Allah? Padahal pertolongan itu dari rekan-rekan kita. Sebagai orang Kristen, kita wajib mengimani bahwa orang-orang yang memberi kita pertolongan itu adalah orang yang dipakai Allah untuk menolong kita. Mereka hanya alat, tapi Allah sendirilah yang menolong kita. Seperti dalam Injil hari ini, Yesus membekali murid-muridnya kekuatan dan kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir setan, dan mewartakan kerajaan Allah. Orang-orang yang disembuhkan oleh murid-murid Yesus tentunya akan berterima kasih dengan memberi bantuan kebutuhan hidup jasmani mereka, sebab mereka pergi tanpa bekal jasmani. Tapi selain itu, mereka juga dituntut untuk bersyukur kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan para murid-murid Yesus untuk menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat atau mengusir setan. Ucapan syukur itu tentunya didasari oleh iman yang mereka terima lewat pewartaan kerajaan Allah yang disampaikan oleh murid-murid Yesus. Demikian juga kita. Kita mungkin pernah sakit dan sembuh lewat tangan-tangan para medis. Kita memang telah membayar jasa para medis, tapi kita juga perlu mengucapkan terima kasih kepada mereka dan bersyukur kepada Allah. Ungkapan syukur sangat penting dalam pembentukan dan pertumbuhan iman kita. Kita juga perlu menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu kadang sampai kepada kita lewat orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan lewat orang-orang yang pernah kita benci. Sebab kebaikan Tuhan kadang melampaui pengertian dan pengetahuan kita. Dengan cara Tuhan memberi kebaikan kepada kita ini, kiranya seluruh umat manusia semakin saling mencintai dan saling menghargai
satu sama lain. Sebab kebaikan Tuhan bisa saja lewat orang-orang yang tidak kita anggap, atau lewat orang-orang yang selalu kita sisihkan. Amin. Semoga dunia semakin damai dan hidup penuh kasih.